apa isi kandungan Al-Quran dan hadis tersebut? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Pak Haji nih, Habis ngimamin. gagah sekali Anda. Alhamdulillah. Jadi imam di mana nih? Di musola. Eh. Pada suatu saat insya Allah akan mengimami di Masjidil Haram. Amin, amin, Allahumma amin, amin. Semoga saya nanti di sana jadi makmumnya gitu ya. Iya. Tapi Ya, jangan sampai Anda menjadi tonggak dalam wah, jumroh. wah, tidak bisa begitu. Tapi ngomong-ngomong, dengan style Anda saat ini, wah, sangat gagah sekali ternyata. Ya, karena saya laki-laki. Iya. Ya, jangan Enggak, ragu. bukan masalahnya laki-laki. Jadi udah kelihatan gitu, kelebihan sispeknya itu udah kelihatan. Oh, kelebihan gigi. Iya, giginya tuh jadi tercukupi dengan dibantu dengan gamis ini kan, ini yang disebut gamis kan ya? Ya, Bukan gamis lah. apa, Oh. jubah. Ya, jubah. Nah, iya jubah. Gamis itu kan untuk cewek. Ya, yang saya tahu itu ya intinya sama aja gitu kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong gagah sekali. Oke, di video kali ini kita akan membahas Quran dan hadis dalam pedoman hidup. Sebagai pedoman. Nah, lebih tepatnya sebagai pedoman hidup. Dan satu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh saya, yaitu Beberapa atau satu nih? satu aja dulu, nanti beberapa kemudian gitu kan. Nuntutlah satu dan Siap. jadi melebar gitu kan. Oke. Nah, jadi gini, apa maksud Al-Quran dan hadis itu? Oke, baik. Untuk tema hari ini yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum membahas itu kita harus mengetahui dulu Iya, apa itu Al-Quran dan apa itu Al-Hadis. iya. Jadi ada dua nih pembahasan kita, Al-Quran dan hadis. Hadis. Iya. Terus? Jadi Al-Quran itu yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kitab Iya. yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tujuannya memberi petunjuk bagi umat manusia. Itu Al-Quran. Iya. Dan hadis. Sedangkan hadis yaitu ucapan atau perbuatan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari aspek setiap kehidupan beliau sehari-hari. Nah, itu diriwayatkan, dituliskan dan sebagai patokan kita dalam berpedoman. Dalam berhidup, kehidupan. Iya, kehidupan kita sehari-hari itu hadis. Dan apa isi kandungan Al-Quran dan hadis tersebut? Nah, ketika kita sudah mengetahui pengertian Al-Quran dan hadis yang barusan saya jelaskan, bahwasannya isi kandungan dalam Al-Quran dan hadis itu ada beberapa. Yang pertama, akidah. Iya. Akidah itu bahwasannya di dalam kandungan Al-Quran dan hadis terdapat akidah tentang masalah keimanan. Iman kita. Akidah itu berarti keyakinan. Iya. Atau bisa dikatakan iman. Tentang iman. Sedangkan iman itu sendiri diartikan yaitu diyakini, dibenarkan oleh hati, Iya. kemudian diucapkan oleh lisan, kemudian dilakukan atau diamalkan oleh perbuatan. Nah, itu namanya iman, akidah. Iya. Ya, kalau untuk dasar ulama-ulama ahli akidah itu merangkum agar kita lebih simpel memahaminya. Terdapat 50 kaidah yang paling dasar sebagai umat muslim kita harus mengetahui. Satu, sifat wajib Allah. Ada berapa?
ada sifat wajib Allah yang wajib diketahui. Ada 20. Iya, ada 20. 20. Ada 20. Nah, itu wajibnya yang Ya. wujud inamba Bako mukhalafatu Iya. bila wadisi Terus? kiamu binafsihi wadaniyat kudrot Nah, irodat. itu sifat wajib. Ya. Nah, kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil Allah. Allah. Sama jumlahnya ada 20. Hafal nggak? Oh, kalau itu saya lupa lagi nih. Mungkin butuh pencerahan lagi untuk mengingat-ingat kembali. Nah, iya, itu. Hawadisi terus Ya, yamu binairi. Oh, iya. Saya lupa. Ada dia ajas. Nah, itu dan sebagainya. Banyak. Ada 20 juga sama. Ya. Jadi sifat wajib Allah ada berapa tadi? Ada 20. Mustahilnya juga Ada 20. kemudian jaiz. Jaiz itu sifat wewenang Allah. Jadi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu berhak melakukan sesuatu kemudian tidak atau tidak gitu. Ingin melakukan sesuatu, berkehendak sesuatu ataupun tidak, itu namanya jaiz, wewenang Allah. Jadi 20 tambah 1 jadi 41. Nah, kita ketahui ya. Kemudian sifat wajib Nabi dan Rasul. Ada berapa? Ada 4 kalau nggak salah. 4. Benar, 4. Iya. Sidik, tabligh, Sama. amanah, fatonah. Nah, itu sifat wajib Nabi Iya. dan Rasul. Kemudian sifat mustahilnya juga ada 4 lagi mungkin ya. Iya, ada 4. Balance kan? Ya, jadi antonimnya lah. Iya. Jadi sifat wajib dan mustahil itu antonimnya sifat wajib itu ada yang 4. Kalau sifat wajib Allah 20, mustahilnya berarti 20. Jaiz 1 berarti 41. Ketambah sifat wajib Nabi dan Rasul ada 8. Wajibnya. Oh, wajibnya ada 4. Mustahilnya 4. jadi 8. kemudian jaiz 1. Jadi semuanya total ada 49. Nah, 49. 8 tambah 1. 8 tambah 1 16 17. Ya 4 8. 4 Oh, 4. Satu. 1 jadi itu 9. tambah 41. Jadi 49 tambah 41 50 lah. Nah, itu yang dimaksud dengan 50 kaidah di dalam ilmu akidah yang paling dasar. Kita harus mengetahui sebagai umat muslim, ya akidah itu. Jadi intinya mengesahkan Allah. Ilmu akidah, ya. Jadi si kandungan dalam Al-Qur'an itu terdapat akidah. Nah, diperinci lagi oleh ulama, minimal paling dasar kita harus mengetahui 50 kaidah itu. Sifat wajib Allah, mustahil Allah, sifat mustahil Allah, terus sifat jaiz Allah, wewenang, kemudian sifat wajib Nabi dan Rasul, sifat mustahil Nabi dan Rasul, jaiznya Nabi dan Rasul. Nah, sifat jaiz Nabi dan Rasul itu al-a'radu basyariyah. Maksudnya sifat manusiawi pada umumnya. Ya, sedih, bahagia, nikah, makan, tidur dan sebagainya. Aktivitasnya sama dengan manusia halnya seperti pada umumnya, seperti manusia biasa, tetapi derajatnya yang membedakan. Karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Seperti itu. Nah, itu isi kandungan yang pertama. Yang kedua yaitu setelah akidah ya pasti akhlak. Akhlak itu sudah dibahas ya waktu season sebelumnya tentang akhlak. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Dan tujuan Nabi diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu akhlak. Kedua. Yang ketiga ibadah. Nah, ibadah di sini ya, yang selalu bersangkut paut dengan masalah ibadah itu terdapat dalam ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Jadi ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Yang dimaksud dengan ibadah mahdoh itu yaitu ibadah yang terdapat syarat dan rukunnya. Intinya seperti itulah biar lebih simpel gampangnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak terpaku dengan syarat rukun. Itu kayak contoh ibadah mahdoh ya. Yaitu contohnya sholat, zakat, puasa, nikah dan lain sebagainya, jual beli.
puasa termasuk itu. Iya kan ada syarat dan rukun. Syaratnya puasa. Hmm. Orang gila kalau misalnya ada syarat gimana itu Oh, kan? tidak bisa. Iya makanya. Syaratnya berpuasa itu harus mempunyai akal. Iya. Akal yang sehat ini. Nah, itu. Jadi ibadah mahdoh itu seperti itu contohnya. Kemudian yang ghairu mahdoh yang tidak terdapat dalam rukun. Contoh ya lebih cenderung kepada tatanan sosial manusia. Gitu. Kalau kita menolong sesama, masa harus ada syaratnya? Kan tidak. Syarat kita harus menolong orang, harus ini, harus itu kan tidak. Tidak terhadap syarat rukun. Terlepas dari itu, nah itu dalam artian namanya ibadah ghairu mahdoh. Itu kandungan yang ketiga. Kemudian terdapat lagi yang keempat, yaitu muamalah. Jadi muamalah itu interaksi semacam kayak jual beli, itu hutang piutang. Nah itu masuknya isi kandungan itu dalam Al-Quran yang keempat, yaitu muamalah dan hadis ya. Nah, yang kelima hukum. Nah kita membahas hukum, ya kan? Hukum itu kan dalam kaidah fikih atau usul fikih terdapat 5 kan, wajib, sunnah, terus haram, makruh, lalu syubhat. Nah, itu tentang masalah hukum-hukum. Wajib, tahu wajib? Tahu. Apa? Hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Bila ditinggalkan akan menjadi dosa. Nah itu wajib. Jadi suatu perkara yang bila mana kita tinggalkan akan mendapat dosa. Bila dikerjakan kita mendapatkan pahala. Nah itu wajib. Sedangkan sunnah bila mana kita dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggal, bila mana kita tinggalkan kita tidak berdosa. Itu ya nggak apa-apa maksudnya kan, tidak berdosa dalam definisi, bukan nggak apa-apa, tidak berdosa gitu lebih tepatnya. Ya kalau tidak apa-apa kamu mau terawih sunnah ini jadi dosa walaupun hakikatnya tidak apa-apa. Nah, sunnah. Nah, kemudian makruh, haram dulu ya. Jadi haram apabila dikerjakan itu mendapat dosa. Kemudian apabila ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Itu yang haram. Kemudian makruh. Makruh bila mana dilaksanakan, dilakukan itu tidak dapat apa-apa. Tapi bila mana ditinggalkan maka mendapat pahala. Itu makruh. Kelima itu mubah. Nah, mubah ya. Jadi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi mubah itu boleh dilakukan ataupun ditinggalkan, bebas, boleh. Tidak terpaku dengan haram dan halal, tidak. Jadi mubah itu boleh, diperbolehkan, apapun itu bentuknya. Pokoknya dalam konteks ibadah ya, itu seperti itu. Nah ada lagi salah satunya itu syubhat. 6 berarti ya. Tambah 5 berarti ya, dari 6. Itu pun tapi pada umumnya kalau di materi-materi yang diajarkan kepada siswa-siswi itu ada 5. Cuma penambahan yang pernah guru saya sampaikan itu ada 6. Bonus gitu. Itu syubhat. Salah satunya itu syubhat. Syubhat itu jadi hukum yang belum ada, masih belum jelas. Ini identifikasinya, statusnya itu apakah ini tuh mubah, apakah itu haram, apakah itu halal, seperti itu. Jadi nggak jelas. Nah, tapi beberapa ulama mengatakan, kata guru saya itu lebih cenderung mendekati haram. Itu syubhat. Lebih baik ditinggalkan saja. Itu paham nggak maksud saya? Nah itu masalah tentang hukum yang kelima, isi kandungan poin isi kandungan Al-Quran. Yang kelima itu hukum. Kemudian yang keenam itu sejarah. Jadi isi kandungan Al-Quran yang berisikan sejarah itu tujuannya apa? Yaitu untuk menjadi ibroh ya. Kita ambil ibroh, maksudnya ibroh itu pelajaran di dalam sejarah tersebut. Ya kan terdapat sejarah Nabi Musa dengan Firaun, terus sejarahnya Luqmanul Hakim. Jadi Luqman dalam istilahnya pembelajaran seorang ayah kepada anaknya, Luqman Hakim. Banyak sejarah-sejarah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Nah itu masalah tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis. Lalu ada yang bertanyakan lagi? Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kita cara memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, jadi
ilmu yang pernah guru saya sampaikan, kita bila mana kita ingin memahami Al-Quran dan hadis, maka kita harus belajar berguru kepada seseorang, kepada guru yang memang ahlinya. Karena kita belajar Al-Quran dan hadis tanpa adanya bimbingan seorang guru, maka tidak akan mengetahui, apa ayat tersebut menjelaskan tentang apa, hadis ini menjelaskan tentang apa. Karena Al-Quran dan hadis itu memakai bahasa Arab. Nah, salah satu agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, itu harus belajar ilmu tentang bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan saraf. Nah, ilmu alat disebut. Bila mana kita sudah memahami ilmu nahwu itu, maka kita tidak serampangan atau tidak seenaknya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu kan banyak sekarang. Bukan berarti saya menyalahkan. Dan tidak sedikit orang-orang yang ingin belajar Al-Quran dan hadis, mereka memahaminya secara tekstual. Nah, padahal tekstual itu secara terjemahan lah. Yang namanya terjemahan bukan penjelasan. Harusnya mengikuti aturan-aturan yang ada, memahami bahasa Arab, kemudian mengikuti disiplin ilmunya, yaitu dengan melalui ulama-ulama tafsir Al-Quran maupun ulama hadis, kan itu muhadisin, mufasirin. Kita harus mengetahui ilmu-ilmu itu, tidak seenaknya. Maka dari itu, contoh seperti ini aja. Bila mana kita memahami ayat tanpa adanya bimbingan guru, kan apalagi untuk zaman sekarang ini ya. Nah, ini banyak. Ya, contoh seperti ini, wala taqrabuz zina, ayat yang menjelaskan tentang larangan berzina. Wala taqrabuz zina, dan itu janganlah kalian mendekati zina. Kalimat itu saja, ayat itu saja. Kan secara tekstual jangan mendekati. Berarti kalau melakukan boleh. Seakan-akan seperti itu. Jadi banyak yang ya menggelincirkan arti dan maksud makna tersebut, gitu, makna dalam ayat tersebut. Makanya perlunya hati-hati dalam belajar memahami ayat suci Al-Quran dan hadis, itu memang harus pada pakarnya. Yang mungkin alhamdulillah pada saat ini kita banyak sekali ulama-ulama di Indonesia. Salah satu contohnya yang saya mudah-mudahan bisa dipertemukan oleh beliau, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau dikenal dengan Gus Bah. Nah, itu beliau ahli dalam Al-Quran dan hadis. Beliau juga muridnya Mbah Maimun Zubair. Nah, itu kita bisa memahami, belajar, ibroh gitu ya, pelajaran bisa kita ambil apa yang beliau sampaikan itu dalam ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian perlunya juga setelah kita mengetahui ilmu nahwu, maka para ulama, karena ulama-ulama ini warasatul anbiya. Ulama, kata baginda Nabi dalam kitab Lubabul Hadis yang pernah guru saya sampaikan, ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kan banyak sekali orang-orang, kita harus kembali kepada Quran dan hadis, kita harus kembali, tidak salah, memang betul dalam konteks, tapi kita tidak bisa serta-merta mengartikan, memahami Al-Quran dan hadis seenaknya kita, gitu loh. Harus ada pemikir-pemikir itu. Kita bisa, contoh simpelnya seperti ini, Anda bisa baca Quran dari siapa? Dari guru saya. Nah, guru Anda dari siapa? Dari gurunya lagi. Nah, itulah yang namanya sanad. Kalau dalam hadis itu namanya riwayat, ada sanadnya. Nah, begitupun dalam kita mencari ilmu, kita harus tahu kita dari guru kita, saya dari gurunya dari gurunya, terus hingga nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Pentingnya kita belajar berguru itu seperti itu. Karena walaupun ada yang orang memahami, ngapain harus melalui ulama ini, syekh itu. Nah, seakan-akan kenapa nggak langsung Al-Quran dan hadis, yang dikhawatirkan itu. Gitu. Kita salah kaprah untuk mengartikan, memahami itu. Maka dari itu perlulah ijtihad. Nah, ijtihad itu apa artinya? Jadi yang dimaksud dengan ijtihad yaitu
eh, berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk sungguh-sungguh dalam memutuskan suatu hukum, ya, suatu hukum itu namanya ijtihad. Jadi bersungguh-sungguh dalam memutuskan sebuah hukum tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Nah itu ijtihad namanya. Kita perlu ijtihad ulama karena banyak sekali orang-orang yang tidak melalui cara pemikiran para ulama, maka akhirnya bisa jadi tersesat. Itu bisa dipahami. Nah, maka dari itu apa saja sih ijtihad itu? Selain Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, yaitu ijtihad juga termasuk dari bagian pedoman kita dalam memahami ajaran syariat agama, khususnya agama Islam. Nah itu baik. Yang pertama ijma, ya kan? Ijma itu jadi kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Itu ijma, kesepakatan ulama. Contoh narkoba, udah jelas haram. Kayak ekstasi itu kan dalam Al-Quran nggak ada narkoba haram, kan nggak ada. Adanya tentang masalah khamr, minuman, dan khinzir kan, makanan-makanan yang halal haram itu jelas, babi, anjing kan gitu ya, dan minuman khamr. Sedangkan narkoba kan tidak ada. Nah disitulah perlu adanya ijma. Sedangkan pada zaman beliau Nabi itu narkoba itu tidak ada. Tapi konteks sekarang ini narkoba itu ada, maka perlunya kesepakatan bahwasannya narkoba ini haram. Minuman keras, minuman model sekarang itu kan dulu khamr itu terbuat dari anggur, ya kan? Yang apa tuh namanya? Difermentasi. Nah, kemudian jadilah khamr, ya, jadilah arak seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Maka sekarang bukan hanya bentuk dari anggur, tapi sekarang sudah jadi dari bahan-bahan kimia kan seperti itu. Nah, itu ijma. Kemudian kias. Nah, sedangkan kias itu menyamakan, artinya menyamakan hukum perkara yang baru dan belum pernah ada dengan yang lama. Contohnya gini, ya kias itu juga bisa diartikan kayak narkoba itu bisa. Narkoba dikiaskan dengan khamr. Kenapa bisa dikiaskan seperti itu? Karena efeknya juga sama. Gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, itu namanya kias. Ijma kesepakatan, kias menyamakan hukum yang baru dengan yang lama. Seperti itu. Itu namanya kias. Baik. Jadi intinya kita dalam berislam tidak boleh kaku, karena Islam itu ilmu dalam Islam itu masya Allah sangatlah luas. Ya, kita bertahap sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena yang mencari ilmu itu, dalam mencari ilmu itu maksudnya tidak dibatasi oleh waktu dan usia. Kapanpun kita bisa mencari ilmu tersebut, dari masa timbangan, dari masa masih ditimang sampai ke liang lahat. Nabi bersabda, utlubul ilma minal ahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu itu. Nah itu batasan waktu. Mulai dari kita, ya kan ada ya pendidikan itu kalau dalam ilmu pendidikan ada pendidikan prenatal. Prenatal itu sebelum dilahirkan tuh ada. Itu dalam ilmu pendidikan tuh ada, itu dibahas. Apalagi sudah lahir ke dunia sampai ke liang lahat itu batasan waktunya. Pokoknya selama kita menghirup udara di muka bumi ini, kita wajib mencari ilmu. Itu berfastabiqul khairat. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kalau kata pepatah itu. Nah itu kalau misalkan kita memahami hadis tersebut, ya, pasti secara tekstual, wah kita harus ke Cina. Tapi kan secara makna itu yang tersirat di situ kandungannya Arab Saudi, Mekah ya, Madinah atau ke Cina itu jauh atau dekat? Jauh. Nah berarti bila mana kita mencari ilmu, kita harus jauh, harus berani siap jauh. Selagi kita masih bisa mampu, ya kita harus tetap mengejar ilmu tersebut, mencari ilmu tersebut, biar kita untuk menambah wawasan juga. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan mungkin di video kali ini banyak sekali ya
kesimpulan yang bisa kita ambil, terutama untuk memahami Al-Quran dan hadis tersebut itu sebagai pedoman hidup itu kan banyak, luas sekali. Nah, yang mungkin kalau kita pelajari secara teliti, secara menelaah, itu akan banyak sekali. Dan untuk kita gitu, untuk takaran kita ya sedikit-sedikit lah, sedikit bertahap. Jangan sampai kita terus menelaah sampai seluas mungkin, nanti kita ngeblank. Jadi yang tadinya kita mau pahami jadi tidak paham gitu. Nah, makanya bila mana kita ingin memahami yang namanya Al-Quran dan hadis, jangan lupa pula itu dengan ijtihad pula. Hasil ijtihad itu hasil kesungguhan-sungguhan hasil para ulama dalam memahami sebuah hukum, entah itu dalam hal apa, ibadah, muamalah dan sebagainya. Maka kita harus merujuk ke sana juga. Karena kalau kita langsung ke Al-Quran dan hadis, ada pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh guru saya pada zaman Nabi gitu. Zaman Nabi, anggap saja bila kita digambarkan ya, zaman Nabi 2022. Bisa nggak kita langsung bypass ke sini? Nggak bisa kan, kita harus bertahap. Jadi dalam mengejar ilmu itu kita harus bertahap dan menikmati prosesnya gitu kan. Anda bisa ke, misalkan ada masalah, kita ingin ke atas, ke genteng. Bagaimana agar kita bisa nyampe ke genteng? Kan harus ada tangga dulu. Nah, tangganya itu baru kita bisa sampai ke sana. Begitupun dalam memahami, belajar ya, memahami ilmu, terutama ilmu agama. Nah, seperti itu. Ya banyak sekali, emang banyak sekali kesimpulan yang bisa diambil kali ini, di video kali itu banyak sekali, terutama ini dalam pedoman hidup gitu kan. Nah, kita hidup itu tidak luput dari aturan. Coba bayangkan gini, kalau misalkan kita hidup tidak ada aturan akan bagaimana? Jadi fungsinya kita harus memahami Al-Quran dan hadis itu yaitu untuk kita mengetahui akan maknanya itu seperti apa gitu. Ternyata di dalam misi kandungan itu membimbing kita kepada jalan yang baik, yang benar. Intinya kita harus berproses lah dalam belajar gitu. Jangan sampai kita langsung mau ke intinya gitu. Tapi sebelum kita menuju ke intinya, kita harus bertahap dari titik rendah sampai titik yang tertinggi gitu kan. Nah, begitu saja dalam video kali ini. Kita sudahi pembahasan Al-Quran dan hadis untuk pedoman hidup kali ini. Apabila ada tutur kata, penjelasan yang kurang berkenan, ya kami mohon dimaafkan. Dan apabila ada penjelasan yang mungkin belum terjawab, ya mungkin nanti kita akan pelajari lagi, karena kita tidak akan gegabah. Kalau misalkan kita tidak tahu, kita istilahnya kehati-hatian ya. Nah, karena sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, beliau mengatakan bila mana kita ditanyakan atau ditanyai perihal masalah syariat atau ajaran tentang agama Islam, sedangkan kita tidak tahu, maka jangan segan-segan kita tidak mengucapkan tidak tahu. Nah, kita gak mau kalau misalkan kita gak tahu, kita harus jawab sebisa-bisa kita, itu enggak. Jangan memaksakan, karena ini masalahnya hukum. Iya, masalahnya hukum itu bahayanya, dosanya ya kita juga yang kena. Lebih baik kita yang tidak tahu, ya mungkin nanti kita pelajari dulu agar kita juga jadi tahu, dan setelah kita tahu ya mungkin kita akan bahas lagi gitu kan. Nah, oke, baik, kita tutup aja sampai sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya, season selanjutnya ya. Saya Nurul Huda dan saya Stan Tegar. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.